Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati untuk pelajaran tentang pernikahan ini, supaya kami boleh mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar tentang teori dasar pernikahan Kristen. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan itu kalau di dalam bahasa KBBI, Kamus Bahasa Besar Indonesia, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Bahkan Julius Fritz mengatakan di dalam bukunya The Essence of Marriage, pernikahan itu adalah sebuah perpaduan emosi antara dua pribadi yang saling berfungsi, meskipun keduanya tetap memegang teguh jati diri masing-masing. Itu berarti apa? Perpaduan emosi. Dua pribadi yang saling berfungsi, sekalipun masing-masing punya jati diri. Nah, itu berarti setiap orang yang memutuskan menikah harus siap bersatu atau berpadu dengan pasangannya dan terikat pada satu perjanjian dengan Allah. Perjanjian di hadapan Allah dan jemaat. Mengapa kita perlu belajar ini? Supaya kita tahu dasar-dasar pernikahan dan prinsip benar yang menjadi penekanan di dalam pernikahan Kristen. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan untuk apa ada pernikahan. Supaya laki-laki, perempuan, satu laki-laki, satu perempuan dipersatukan di hadapan Tuhan menjadi satu daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pernikahan. Dan ini pernikahan ini adalah desain Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 1 sampai dengan 2, itu desain. Ya, Tuhan menciptakan rancangan ini jelas, satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada homoseksual, tidak ada lesbian. Yang ada satu laki-laki, satu perempuan. Heteroseksual yang monogami. Artinya satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada poligami atau poliandri, banyak suami atau banyak istri. Dan apa hakikat pernikahan itu sendiri? Pernikahan itu adalah lembaga sosial yang pertama kali Tuhan bentuk, terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan menjadi satu daging. Itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Dan pernikahan itu adalah hubungan relasi yang eksklusif. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan artinya bukan mengabaikan atau tidak peduli. Kata meninggalkan artinya dalam arti kata konteks perubahan prioritas. Karena seorang laki-laki telah menikah istrinya, maka prioritas utamanya adalah istrinya. Dan menjadi bersatu, ya, itu dengan kata cleaving itu berarti apa? Direkatkan secara permanen, seperti kertas direkatkan. Itu berarti kalau direkatkan, seandainya bercerai, dipisahkan, apa jadi koyak. Makanya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, hubungan yang kudus ini indah. Jadi kalau sudah diberkati Tuhan dalam pernikahan, seksual bukan dosa, tapi hubungan yang kudus yang indah. Implikasi dari hubungan relasional yang eksklusif ini ada suatu bentuk hubungan gairah, saling keterikatan yang kuat mendalam antara suami istri, bahkan serta merupakan bentuk kesetiaan yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Dan pernikahan ini adalah covenant. Apa covenant? Perjanjian. Komitmen yang serius yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian menjadi suatu jaminan terhadap janji dan kewajiban yang dibuat. Dan pernikahan ini bukan saja perjanjian di hadapan suami dan istri, tapi di hadapan Allah yang sebagai desainer pernikahan, perancang pernikahan. Kalau kita melanggar perjanjian ini,
itu berarti kita melanggar hukum Taurat yang ketiga, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan itu ajaran yang sangat penting. Jadi kita betul-betul harus mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Dan dasar pernikahan itu apa? Kita harus mengerti. Seorang yang mau menikah, dia harus mengerti apa dasar dia menikah, kemudian mengapa dia menikah, dan apa kata Alkitab tentang pernikahan. Nah, kita harus mengerti ya, bahwa dasar seseorang menikah itu kenapa? Adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nanti kita baca di situ. Dasarnya adalah kasih. Ya. Dasarnya adalah kasih. Kasih ini tidak hanya melibatkan suami istri, tetapi melibatkan kasih Tuhan. Dan ikatan pernikahan itu dibentuk oleh Allah dalam kekudusannya dan didasarkan pada kasih Allah. Oleh karena itu pernikahan itu akan kuat kalau didasarkan pada kasih Allah. Kasih Allah itu bagaimana? Kasih tanpa syarat. Kasih agapao. Kasih yang mengasihi sekalipun, meskipun walau bagaimanapun. Dan dasar pernikahan ini adalah pernikahan heteroseksual dan monogami yang didasarkan pada kasih Allah. Untuk apa menikah? Mari kita buka Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, karena kita diciptakan oleh Allah, buatan Allah, puisinya Allah, masterpiece-nya Allah, maka kita dipersiapkan dari sebelum itu melakukan perbuatan baik. Sebab itu kalau kita menikah, mari sadari untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Dipersiapkan Allah. Karena itu apa yang menjadi prinsip dalam pernikahan menurut Alkitab? Pertama, satu laki-laki, satu perempuan dipersatukan dalam pernikahan. Kedua, merupakan pasangan yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14 memperingatkan kita supaya kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, yaitu yang tidak percaya kepada Allah. Pasangan yang tidak seimbang. Kalau ada yang satu Kristen, satu non-Kristen, satu yang percaya Yesus, satu tidak percaya Yesus, tidak seimbang. Harus seimbang. Yang ketiga, laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya. Itu artinya apa? Menjadi independen, tidak bergantung kepada orang tuanya. Bukan berarti mengabaikan orang tua, tetapi tetap menghargai orang tua, tetap menempatkan orang tua sebagai orang tua, tetapi tidak lagi bergantung sama orang tua. Mandiri. Dan yang keempat, bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Kata bersatu menjadi satu daging bukan hanya secara seksual, tapi secara utuh. Mulai dari identitas hatinya dan jiwanya. Nah, dengan demikian Tuhan katakan apa dalam 1 Korintus 7:4, nanti boleh dibuka, bahwa istri tidak berkuasa atas dirinya, tetapi juga suami tidak berkuasa atas dirinya. Istri bukan milik istri sendiri tapi milik suami. Suami bukan milik suami sendiri tapi milik istri. Nah, itu berarti apa? Tidak boleh egois. Untuk menjadi satu. Ya. Harus apa? Seperti ilustrasi matematika. Setengah tambah setengah ada satu. Artinya harus ada yang dikorbankan untuk kita menjadi pasangan yang Tuhan inginkan. Suami tidak boleh egois pada istri, dan istri tidak boleh egois pada suami.
Yang kelima, suami adalah kepala keluarga yang harus mengasihi istri. Dia adalah imam keluarga. Dia yang memimpin istri dan anak-anaknya untuk mengenal Allah. Jadi suami harus punya peran aktif, mengajak istri dan anak berdoa, buat mesbah keluarga, membimbing anaknya, memuridkan. Tidak bisa ini tanggung jawab istri, tidak bisa ini tanggung jawab orang lain. Imam itu diletakkan di pundak suami. Yang keenam, istri adalah penolong yang taat, yang harus taat dan menghormati suami. Istri diciptakan menjadi penolong, pendamping yang sepadan. Kata penolong bukan dianggap kelas dua atau rendahan, tapi kata penolong ini adalah apa? Siap menjadi rekan dan partner dari suami. Ingat, istri itu jadi tulang. Apa menjadi tulang rusuk suami? Bukan untuk dikasari. Kenapa harus tulang rusuk? Kok nggak tulang kepala? Kalau tulang kepala, ya istri bisa jadi sombong, ya kan? Merasa besar kepala. Atau kenapa nggak dari tulang kaki? Istri akan menjadi rendah, dipijak-pijak, tapi tulang rusuk untuk dirangkul, dikasih. Kata sepadan artinya apa? Di depan, sesuatu yang cocok. Kata ini memberi pembedaan antara perempuan yang diciptakan Allah dengan ciptaan yang lain. Artinya apa? Kalau kita membaca dalam Kejadian, ya, kita bisa lihat Kejadian, ya, pasal yang kedua. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu artinya yang cocok. Tidak ada ciptaan lain yang cocok kecuali perempuan untuk laki-laki yang dipersatukan Allah. Nah, mari biarlah melalui pelajaran ini nanti pelajaran ini bisa dipelajari lagi di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini, kemudian di dalam buku bimbingan pranikah. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan berkati bagi yang akan menikah. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat. Dan Tuhan tolong setiap yang menikah belajar dan mengalami. Sehingga mengalami apa yang Tuhan mau untuk persiapan pernikahan ini. Bukan hanya secara fisik, biaya, apapun, tetapi mau menikah karena apa? Karena mau mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan Kristen itu pernikahan yang seumur hidup dan tidak ada kata bercerai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati.